Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat Yesus, dan Kau dekat. Mari bersama-sama tinggikan Tuhan, berkata, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, berharga. Mari kita angkat tangan kita berkata, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Amin. Sungguh indah. Sekali lagi kita berkata, kemanakah aku dapat menjauhi roh-Mu ya Tuhan, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, dan Kau dekat. Yesus, terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Mari kita angkat tangan kita bersama. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu Saudara berkata, kemanakah aku dapat menjauhi roh-Mu Tuhan, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia, oh, dan berharga. Kita angkat tangan kita bersama-sama.
kita, katakan. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Amin. Sungguh indah. Mari sembah Tuhan, sembah Yesus. Oh Rahamaya, Ramaya, Ramaya, ya Ramaya, ya Namayamu, ya Namaya, ya Ramaya, Ramamu. Kami bawa pujian, kami bawa penyembahan. Apa Tuhan yang mengalahkan maut? Engkau Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang bangkit pada hari yang ketiga, memberikan keselamatan, hidup yang kekal bagi setiap kami anak-anak yang mengasihi dan percaya kepada. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan Bapak Ibu, bebaskan rohmu menyembah Tuhan, rasakan kuasa kebangkitannya itu. Oh, oh haleluya. Hala Yahweh, kami memberkatimu dengan pujian penyembahan. Ya Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan gunung batu keluputan kami. Hela hama kolips, Engkaulah Tuhan gunung batu kota perlindungan kami. Mari Bapak Ibu angkat hatimu, angkat suaramu menyembah. Ya Rawa, ya Rawa, ya Rama, Yesus. Mari buka tangan Bapak Ibu, katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sekali lagi, angkat tanganmu. Sungguh besar pengorbanan
sembuhkan. Ya Rada Barana Maya Ramana terus sembah. Ramana ya Ramana ya Ramana Marana Warana Warana Maya Ramana ya Ramana. Terima kasih Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Amin. Tiada pernah ku meragukan. Terima kasih Tuhan. Bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidup. Amin. Sebab itu ku selalu. Mari bersyukur bersama-sama. Angkat tangan kita. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hatimu, puji Dia, katakan ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Dari-Mu, rancangan-Mu, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah meragukan Tuhan. Tiada pernah ku meragukan. Amin, amin. Bukti kasih dan karya salib-Mu. Yesus, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Angkat tangan kita bersama-sama. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Membangkitkan rohku. Darah-Mu pengorbanan-Mu sempurna. Angkat tangan kita, katakan kasih-Mu memulihkan hidupku. Membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu berkata, Engkau bangkit mengalahkan
semua yang siap memuji Tuhan bersama kita berkata, amin. Mari bertepuk tangan bersorak-sorai memuliakan, memuji Dia Tuhan kita Yesus. Amin. Sama-sama kita memuji Tuhan pada hari ini. Senada dengan surga, kita puji Tuhan kita Yesus. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir. Amin. Melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyata. Mari sama-sama angkat tanganmu, Bapak Ibu, katakan, diselamatkan untuk menyembah ya Tuhan. Datanglah, ayo siap, sama-sama, ayo siap tinggikan Tuhan. Katakan, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari sama-sama tinggi dan muliakan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Sama-sama berkata, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Mu melawat setiap kami, setiap hari. Roh-Mu membebaskan, amin, membangkitkan, kebesaran-Mu dinyata. Angkat tangan kita, katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan. Are you ready semua? Dengan Tuhan, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Hey, amin. Sama-sama tinggi dan muliakan Tuhan Yesus. Amin. Engkau Tuhan yang mengalahkan maut. Engkau Yesus Kristus yang bangkit mengalahkan maut bagi setiap kami ya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan kita Yesus sama-sama. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sedang merayakan kebangkitan Yesus. Berita sukacita. Karena dia telah mati, dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit. Dan hari ini semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia sedang merayakan kebangkitannya. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah apa yang membuat Yesus itu sangat spesial? Saya mau beritahu kepada saudara, semua tokoh agama, semua pemimpin umat, mereka mati dan tidak bangkit lagi. Tetapi Yesus Tuhan, dia mati dan dia telah bangkit dari kubur. Tanpa kebangkitannya, iman kekristenan sia-sia. Bagaimana kita punya iman yang hidup, living faith, jika juru selamat kita mati dan tidak bangkit? Tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Sesudah dia menderita, dia menunjukkan melalui banyak tanda, banyak bukti bahwa dia hidup. Dengan menampakkan diri selama 40 hari kepada mereka dan berbicara tentang kerajaan Elohim. Seputar kebangkitan Yesus, saya ingin menyampaikan 3V. 3V seputar kebangkitan Yesus. Mari kita simak. Yang pertama, V yang pertama adalah the validity atau keabsahan kebangkitan Yesus. Bukti pertama bahwa Yesus bangkit dari kematian adalah kubur kosong. Jika Yesus mati dan tidak bangkit, kenapa kubur itu kosong? Karena sesungguhnya dia memang bangkit. Tetapi dengar saudara, ada banyak orang yang menolak fakta tentang kebangkitan Yesus itu. Ada teori-teori yang mereka sajikan. Misal, the Sun Theory atau teori pingsan. Mereka berkata Yesus tidak mati, saat di Kalvari cuma sun atau unconscious. Tidak sadar, karena siksaan yang berat dia pingsan. Mereka pikir Yesus mati, lalu diambil dari kayu salib, dikuburkan. Setelah beberapa saat di dalam kubur, dia sadar dan dia pulih, hidup kembali. Saya beritahu kepada saudara, itu bohong. Kebenarannya adalah, jika dia pingsan setelah sadar, dia berada di dalam kubur, bagaimana dia bisa menggulingkan batu besar dan berat itu? Bagaimana dia bisa lolos meninggalkan para penjaga yang 16 pria dengan senjata lengkap? Bagaimana dia bisa berjalan berkilo-kilometer, bertemu murid-murid yang sedang ada di dalam ruangan yang tertutup? Lalu Yesus menembus tembok karena pintu terkunci dan menemui para murid itu. Sesuatu yang tidak mungkin. Jadi, teori pingsan itu patah. Yang lain lagi menyebutkan ada the theft theory, teori maling. Mereka berkata, saat Yesus mati di dalam kubur, seseorang datang dan mencuri tubuhnya. Sebab mereka ingin, para murid itu ingin supaya kelihatan bahwa Yesus bangkit sehingga mayatnya dicuri dan disembunyikan. Dan itu bohong. Kebenarannya seperti tertulis di Matius 27 ayat 62 sampai 66 berkata demikian. Keesokan harinya, yaitu sudah persiapan Sabat, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi berkumpul di hadapan Pilatus dan berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu ketika masih hidup pernah berkata, 'Aku bangkit sesudah 3 hari. Oleh karena itu perintahkanlah agar kubur itu diamankan hingga hari ketiga, supaya jangan para muridnya datang pada malam hari mencuri dia dan mengatakan kepada rakyat, dia sudah dibangkitkan dari kematian, sehingga penyesatan yang kemudian akan jadi lebih buruk daripada yang pertama.' Pilatus berkata kepada mereka, 'Kamu memiliki penjaga, pergilah, amankanlah sebagaimana yang seharusnya.'" Saudara tahu bahwa SOP penjagaan pada waktu itu adalah 16 pria bersenjata lengkap. Ayat 66, "Maka mereka pun pergi bersama para penjaga itu untuk mengamankan kubur itu dengan memetrekan batu penutupnya." Dimeterai
Ini berarti keterlibatan pemerintah Romawi, tentara Romawi, dan jika ada yang membuka meterai itu atau menggulingkan batu itu, sanksinya adalah hukuman mati. Jadi, siapa yang berani untuk mencuri? Teori bahwa mayat Yesus dicuri itu patah, tidak mungkin terjadi. Ada teori yang berikutnya lagi, bukan hanya the swoon theory atau the theft theory, tetapi juga yang ketiga, the ghost theory, teori hantu. Mereka berkata bahwa itu hantu, seperti tertulis di Lukas 24 ayat 36. Sementara mereka membicarakan hal-hal itu, Yesus sendiri berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Shalom bagimu." Tetapi mereka gemetar dan ketakutan karena mereka mengira melihat suatu roh, ghost. Ayat 38, lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, inilah aku, peganglah dan lihatlah, karena roh tidak mempunyai daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Setelah mengatakan hal itu, dia memperlihatkan kedua tangan dan kakinya kepada mereka. Mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar dan madu lebah. Dia mengambilnya lalu memakannya di depan mata mereka. Kalau itu adalah hantu, apakah hantunya sedang lapar? Yang pasti itu bukan hantu, tapi pribadi Yesus sendiri yang telah bangkit dari kematian. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 5, bahwa dia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 murid itu. Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Bukti yang kedua, bahwa kebangkitan Yesus itu adalah valid. Bukan hanya kubur kosong, tetapi lihat perubahan seorang murid yang bernama Petrus. Petrus yang menyangkal dengan berkata, "Aku tidak mengenal Yesus." Dan sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi tiba-tiba Petrus berubah. Dia alami perubahan. Dan apa yang mengubah Petrus si penyangkal itu? Tidak lain adalah pertemuan dengan pribadi Yesus yang sudah bangkit. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22. "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus orang Nazaret, seorang yang dipilih Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dalam kuasa keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda mujizat yang dilakukan Elohim melalui dia di tengah-tengah kamu, seperti yang telah kamu sendiri ketahui. Sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan diketahui sebelumnya oleh Elohim, dia telah diserahkan kepadamu, lalu kamu membunuhnya dengan menyalibkannya melalui tangan orang-orang durhaka. Tetapi Elohim membangkitkan dia dari kematian dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia dikuasai oleh maut." Petrus mengumandangkan kalimat-kalimat tadi setelah dia alami pertemuan dengan Yesus yang bangkit. Dia telah bertemu Yesus yang bangkit dan berubahlah Petrus. Bukti yang ketiga, perubahan yang dialami oleh seorang murid bernama Paulus. Paulus sebelumnya juga sebagai penganiaya jemaat. Dan dia menganiaya itu untuk fun, untuk kesenangan. Bahkan saat Stefanus dirajam batu, dia berdiri di sana dan menyetujuinya. Seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul pasal 7. Tapi kemudian, setelah Paulus bertemu dengan Yesus yang bangkit, dia menulis di 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17 berkata begini, "Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman kamu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu." Paulus yang bernama Saulus sebelumnya, yang adalah penganiaya jemaat, pembunuh orang Kristen, tiba-tiba dia diubahkan. Apa yang mengubah Paulus si penganiaya itu? Tidak lain adalah perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit. Dia telah bertemu Yesus yang bangkit di jalan menuju ke Damaskus. Bukan hanya kubur kosong
Bukan hanya Petrus yang berubah, bukan hanya Paulus yang berubah, murid-murid lainnya juga berubah. Perubahan mereka tidak bisa dipisahkan dari peristiwa perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. 1 Korintus 15 ayat 4, bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa dia telah menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus, kemudian kepada ke-12 murid itu. Dan sesudah itu, dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Banyak dari mereka yang masih hidup sampai sekarang, tetapi ada juga beberapa orang yang telah mati. Sesudah itu, dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang terakhir, kata Paulus, dia menampakkan diri kepadaku juga, seperti kepada bayi yang lahir sebelum waktunya. Saya berdoa oleh karena dia telah bangkit. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit mengubahkan hidup kita. Dari penyangkal yang tidak tanggung jawab menjadi pemberani dalam membela Yesus seperti Petrus. Dari penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil kasih karunia seperti Paulus. Itu V yang pertama. Mari kita melihat V yang kedua seputar kebangkitan Yesus, yaitu tentang the value, keuntungan. Yesus berkata tentang dirinya sendiri begini. Matius 16 ayat 21, sejak saat itu Yesus mulai menunjukkan kepada para muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli Taurat, serta dibunuh dan dibangkitkan kembali pada hari ketiga. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk diolok-olok dan dicambuki dan disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit kembali. Itu adalah pernyataan Yesus tentang dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia akan alami aniaya, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit. Dan firman itu digenapi. Saya mau beritahu kepada saudara, walaupun belum terjadi, Yesus mengucapkannya dan akhirnya tergenapi. Jika saudara mendengar firman Yesus, janji Yesus kepada dirimu, walaupun itu belum terjadi, percayalah, pasti akan digenapi. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia berjanji menyembuhkan, kau pasti disembuhkan. Dia berjanji meluputkan, kau pasti diluputkan. Dia berjanji melindungi, kau pasti diproteksi dengan sempurna. Firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Janjinya pasti digenapi dengan sempurna. Mari kita lihat sekarang di Matius pasal 28 ayat 6. Ini tentang Maria Magdalena. Bagaimana malaikat itu berbicara kepada Maria Magdalena. Ayat 6, dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit sebagaimana yang sudah dia katakan. Mari, lihatlah tempat Tuhan dibaringkan. Perhatikan saudara, bahwa sungguh terbukti bahwa Yesus memang bangkit. Dan kebangkitannya menjadi keuntungan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yesus sendiri berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah, aku akan kembali. Dan aku akan menjemput engkau dan membawa engkau ke tempat di mana aku berada, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Dengar saudara, jika Yesus tidak dibangkitkan, kita tidak bisa percaya surga. Heaven is as real as the resurrection he proclaimed. Surga benar-benar nyata seperti kebangkitan yang diungkapkannya. Kita semua percaya surga itu nyata, bukan karena kita pernah ke sana, tetapi karena siapa yang berkata tentang surga itu, yaitu Yesus yang telah bangkit dari kematian. He confirmed the salvation of all believers. Dengan kebangkitannya, dia mengkonfirmasi keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya.
Tertulis di Roma pasal 4 ayat 24, melainkan juga diperhitungkan bagi kita karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan dari kematian. Yaitu Yesus yang telah diserahkan oleh karena kesalahan-kesalahan kita dan yang telah dibangkitkan oleh karena pembenaran kita. Kebangkitannya adalah jaminan kita dibenarkan. Kita menjadi orang benar. Kebangkitannya adalah jaminan bahwa keselamatanmu itu pasti dan aman. V yang ketiga seputar kebangkitan Yesus adalah bukan hanya the validity, keabsahan kebangkitannya, bukan hanya the value, keuntungan karena kebangkitannya. Yang ketiga adalah the victory, kemenangan karena kebangkitannya. Kita yang percaya kepadanya bukan hanya alami kemenangan atas dosa, tetapi kemenangan atas kuasa dosa. Memang dosa kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan, kita menjadi warga surga. Tetapi kebangkitannya memberikan kepada kita kemenangan atas kuasa dosa. Sementara ada di bumi, dosa tidak lagi bisa mendominasi hidupmu. Ada sebuah keterkaitan ketika Adam pertama berdosa, kita terkait dengan Adam pertama ini. Satu orang berbuat dosa, seluruh umat manusia menjadi berdosa, kehilangan kemuliaan Elohim, dan upah dosa adalah mati. Dosa satu orang membuat semua manusia berdosa. Tetapi sebaliknya, kabar baik saya sampaikan kepada saudara. Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Dia mati sebagai orang benar. Dia menebus dosa dan bangkit dari kematian. Dan kita terkait dengan dia. Kita beroleh kemenangan. Kematian satu orang benar membuat semua yang percaya kepadanya diselamatkan. Sebab itu saya mau sampaikan kepada saudara, engkau yang binasa karena keturunan Adam pertama, biarlah engkau menjadi selamat karena engkau percaya kepada Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus yang mati, dikuburkan, dan bangkit dari kematian. Filipi pasal 3 ayat 20 berkata, tetapi kewargaan kita ada di surga, dari sana kita juga menantikan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini untuk menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya, sesuai dengan pekerjaannya yang sanggup menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang sudah bangkit itu, yang hidup di dalamku. 1 Yohanes 4 ayat 17, karena sebagaimana dia, demikian juga kita di dalam dunia ini. Dalam teks Inggris dikatakan, because as he is, so are we in this world. Jika kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangannya atas dosa, kematian, dan maut, kita yang percaya kepadanya juga mengalami kemenangan kekal, menang atas dosa, menang atas kematian, dan maut. Kesimpulannya sekarang, 3V seputar kebangkitan Yesus. Yang pertama, the validity, keabsahan kebangkitannya terbukti nyata, sungguh dia bangkit. Yang kedua, the value, keuntungan kebangkitannya adalah jaminan bagi setiap orang percaya. Engkau menjadi warga surga dan engkau punya tempat dalam kerajaan surga, dan engkau punya keselamatan kekal. Banyak jalan ke Roma, satu jalan ke surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itulah keuntungan. Di dalam Yesus, kita telah mati dan bangkit bersama Dia. Seperti tertulis di Efesus 2 ayat 6, Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga. Yang ketiga, the victory. Kemenangan kebangkitannya adalah menang atas dosa, kuasa dosa, kematian,
dan maut. Biarlah siapapun saudara yang mendengar firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Sungguh, Yesus Kristus bangkit, sebab Dia hidup. Ada hari esok bagi saya, bagi setiap saudara. Apapun pergumulan yang sekarang saudara hadapi, ketahuilah, Tuhanku Tuhanmu, bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang ada di dalam kubur. Sebab itu, engkau tidak lagi mencari pertolongan di kuburan, karena juru selamatmu sudah tidak ada di kuburan. Dia sudah bangkit, dan Dia hidup, dan Dia menyertaimu. Jika Tuhan yang bangkit ada di pihak kita, siapa yang akan lawan Dia? Pasti ada masa depan, pasti ada hidup yang berkemenangan. Haleluya! Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur semua anak-anak-Mu yang mendengar firman ini. Kami mendapatkan berita sukacita karena Tuhan yang kami sembah, Juru Selamat kami, adalah Tuhan yang sudah mati menebus dosa kami, dikuburkan dan bangkit dari kematian. Sebab Engkau hidup, ada hari esok bagi kami. Engkau sanggup menuntun kami memiliki masa depan yang baik. Dan Engkau sanggup menuntun kami memiliki kerajaan surga, hidup kekal selama-lamanya. Kami sangat-sangat percaya Tuhan yang mampu membawa kami ke masa depan kerajaan surga, maka Tuhan yang sama mampu membawa kami kepada masa depan di dunia ini, masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua anak-anak-Mu. Engkau memberikan kepada anak-anak-Mu ini perlindungan. Engkau memberikan kepada anak-anak-Mu pertolongan. Kami percaya di saat lemah, Engkaulah kekuatan kami. Di saat jalan buntu, Engkaulah solusi bagi kami. Dan siapapun kami yang berseru kepada nama Tuhan, pasti akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Percaya doa kita ini dijawab, katakan amin. Masih siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Kalau engkau masih siap memuji Tuhan, mari sekali lagi siapkan hatimu lebih lagi bersorak-sorai meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Come on! Kita muliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan tinggikan Tuhan, berkata bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Katakan bersama, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, 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 masuk dalam kemuliaannya, ya perlindungan dan pengharapan. Sorak-sorai, katakan bersorak-sorai, muliakan namanya, ya
Baik saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada kali ini, saya akan mendoakan saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat Tuhan. Pada akhirnya kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami percaya berkat Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus Hamasiah, kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online pada kali ini. Memberkati para suami, para istri, para orang tua, anak-anak, anggota keluarga diberkati. Berkat perlindungan Tuhan yang sempurna, berkat kesembuhan, kesehatan, berkat pemulihan yang dari surga, berkat damai sejahtera dan sukacita, berkat masa depan yang baik, berkat keberhasilan yang dari Tuhan. Mulai dari sekarang, seterusnya, dan selama-lamanya. Berkat dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. 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 Yesus Hamasiah bless you.